Untuk membuka channel Sunnah Nabi, ganti settingan lokasi di YouTube jadi bukan Indonesia. Klik profil, setelan, umum, lokasi, pilih negara lain misalnya Amerika Serikat. Untuk mengetahui duduk perkara secara mendalam, sebaiknya tonton terlebih dahulu videoku yang berjudul Perampokan Badar. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan pengikut muslimnya mengalami kemiskinan parah. Karena tidak memiliki keterampilan khusus untuk mendapatkan penghasilan yang layak, setelah 6 bulan di Madinah, Nabi Muhammad memutuskan untuk merampok para pedagang Quraisy yang melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam untuk berdagang. Setiap kali para pedagang ini melewati daerah dekat Madinah, Nabi Muhammad dan umat muslim berupaya melakukan perampokan. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Nabi Muhammad dan umat muslim berhasil merampok kafilah dagang Quraisy yang besar di Badar. Dalam pertarungan, sebagian besar bangsawan Quraisy tewas. Pihak muslim mendapat banyak harta rampokan, ratusan unta, barang jarahan. Hal ini membuat Nabi Muhammad dan umat muslim merasa bangga atas kejahatannya. Kisah berikut terjadi di Madinah setelah perampokan Badar. Ka'ab ibnu al-Ashraf adalah seorang penyair. Ayahnya berasal dari suku Arab Tai, dan ibunya dari suku Yahudi Banu al-Nadir di Madinah. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil, dan dia dibesarkan oleh keluarga dan suku ibunya, di mana dia adalah salah satu pemimpinnya. Dia mendengar umat muslim membual tentang pembunuhan orang-orang Quraisy pada perampokan Badar. Wah, banyak bangsawan Quraisy yang kami bunuh, seperti Abu Jahal, Amir ibnu Hisham, Utbah ibnu Rabi'ah, Saibah ibnu Rabi'ah, dan ibnu Halaf. Ya, mereka semua mati. Waduh, apakah ini benar? Apakah Muhammad telah membunuh orang-orang yang disebut Zaid ibnu Harithah dan Abdullah ibnu Rawahah? Mereka adalah para bangsawan dan raja-raja Arab. Demi Allah, jika Muhammad telah membunuh mereka, maka bagi kita, perut bumi adalah tempat yang lebih baik daripada permukaannya. Dia merasa sedih mendengar terbunuhnya orang-orang Quraisy, karena dia mengenal dan sayang pada mereka. Aku harus pergi ke Mekah untuk melihat keadaan orang-orang di sana. Setelah itu Ka'ab melakukan perjalanan ke Mekah. Di Mekah, ia tinggal bersama Al-Muttalib dan istrinya Atika. Mereka menjamunya dengan ramah. Benarkah Muhammad menyerang kafilah dagang Quraisy dan membunuh banyak kalangan bangsawan? Ya, benar. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang kami hanya berusaha mempertahankan barang dagangan agar tidak dirampok oleh Muhammad dan gerombolan muslimnya. Dia membuang seluruh tubuh mereka ke dalam sumur, tanpa penguburan yang layak. Astagfirullah, itu sungguh menghina. Setelah itu, ia membuat puisi untuk menyampaikan perasaannya. Dia mengkritik keras Rasulullah dan membacakan bait-bait puisi yang berduka atas orang Quraisy yang dibuang ke dalam sumur di Badar. Dia lempar mayat-mayat orang Quraisy ke dalam sumur. Aku menangisi mereka. Banyak keluarga Quraisy yang kehilangan orang yang mereka cintai dalam perampokan Badar. Mereka berterima kasih pada penyair Ka'ab, yang dengan tepat menangkap dan berempati dengan kesedihan mereka. Pemimpin suku Quraisy, Abu Sufyan ibnu Harb, bersama istrinya Hindun binti Utbah, kehilangan beberapa kerabat dekatnya. Kami kehilangan putra kami Hansalah, ayahku Utbah ibnu Rabi'ah, dan pamanku Saibah ibnu Rabi'ah. Mereka dengan gagah berani berperang melawan perampok muslim sampai ajal. Muhammad bertanggung jawab atas kematian mereka. Setelah usahanya untuk menjadi nabi gagal di Mekah, dia lalu berubah haluan jadi ketua geng rampok di Madinah. Ka'ab tidak pernah mengangkat senjata melawan Muhammad atau muslim manapun,
Dia hanya menyuarakan pendapatnya dalam puisinya yang menentang Nabi Muhammad karena membunuh dan merampok teman-teman Quraisy-nya. Hanya itu saja yang dilakukannya. Setelah itu Ka'ab melakukan perjalanan ke Mekah. Tak lama kemudian, ia menulis puisi cinta pada beberapa muslimah untuk mengungkapkan ketertarikannya kepada mereka. Salah seorang dari Bani Amir membuatku tergila-gila. Namun jika dia mau, dia bisa menyembuhkan Ka'ab dari penyakitnya. Para pria muslim tidak suka melihat pria non-muslim merayu muslimah. Hei, ngapain lo berani merayu wanita-wanita kami? Wah, tenanglah. Aku kan boleh saja mengungkapkan perasaan melalui puisiku. Janganlah sok melarang seperti itu. Haram bagi kita untuk menjalin hubungan dengan pria non-muslim. Tapi kenapa halal bagi muslim untuk mengambil wanita non-muslim sebagai istri atau jariah? Nabi Muhammad mengetahui tentang puisi-puisi Ka'ab dan merasa sangat tidak suka akan ekspresi bebas seperti itu. Terkutuklah orang yang berani menghinaku. Quran, Surah An-Nisa, ayat 52. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Siapa yang bersedia untuk membunuh Ka'ab ibnu al-Ashraf, karena dia telah menghina Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibnu Maslamah menjawab, Wahai Rasulullah, sukakah engkau jika aku yang akan membunuhnya? Ya. Aku akan melakukannya. Bagus. Lalu di rumahnya, Muhammad ibnu Maslamah merencanakan misinya. Untuk membunuh Ka'ab, aku harus berbohong. Bolehkah berbohong untuk menyenangkan Allah? Karena kebingungan, Muhammad ibnu Maslamah menjalankan puasa 3 hari. Aku tidak makan atau minum apapun selama 3 hari. Aku merasa sangat lemah dan bingung. Nabi Muhammad lalu diberitahu tentang hal ini. Ya Rasulullah, Muhammad ibnu Maslamah tidak makan dan minum selama 3 hari. Dia hanya tinggal di rumahnya. Aku pikir dia akan membunuh Ibnu al-Ashraf. Apa yang sedang terjadi? Perintahkan dia untuk menemuiku. Maka Muhammad ibnu Maslamah datang menemui Nabi Muhammad. Mengapa engkau tak menyentuh makanan dan minuman? Ya Rasulullah, aku tidak tahu apakah aku dapat melakukan apa yang aku katakan padamu. Hal ini karena kami harus berbohong untuk membunuh Ka'ab ibnu al-Ashraf. Katakan sesukamu. Kau tidak bersalah dalam hal ini. Mendengar itu, Muhammad ibnu Maslamah merasakan beban berat terangkat dari dadanya. Jika begitu, aku akan pimpin rekan muslim untuk membunuh Ibnu al-Ashraf. Muhammad ibnu Maslamah kemudian pergi ke rumah Ka'ab ibnu al-Ashraf. Bagus nih, aku diperbolehkan berbohong, menipu, atau apapun yang diperlukan untuk membunuh musuh Allah. Allahu Akbar. Mereka saling kenal dan memiliki hubungan yang baik. Itulah sebabnya Ibnu al-Ashraf tidak ragu untuk bertemu dengan Ibnu Maslamah dan rekan-rekan muslimnya. Ibnu al-Ashraf, aku ingin membicarakan sesuatu padamu, tapi ini hanya untukmu sendiri. Silakan katakan. Sesungguhnya Rasulullah telah meminta sedekah kepada kami, padahal kami dalam keadaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang. Demi Allah, kalian akan bosan dengannya. Dapatkah engkau meminjamiku 1 atau 2 wasak kurma? Ya, aku dapat, tapi gadaikan sesuatu milikmu bagiku. Apa yang kau inginkan? Gadaikanlah istri-istri kalian. Bagaimana mungkin aku menggadaikan istri-istriku sedangkan engkau orang Arab yang paling tampan? Kalau begitu, gadaikanlah anak-anak kalian. Bagaimana aku bisa menggadaikan anak-anak kami? Nantinya mereka akan dihina orang-orang. Gimana jika aku menggadaikan senjata-senjataku?
Baiklah, senjatamu juga boleh. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang dan kembali dengan senjata-senjataku. Di malam harinya, Muhammad ibnu Maslamah datang membawa senjata-senjatanya. Sesuai dengan rencananya, dia juga mengajak serta seorang muslim bernama Abu Nailah, yang merupakan saudara sepersusuan Ka'ab ibnu al-Ashraf. Apa kabar, Bang? Kabar baik, senang bisa bertemu denganmu lagi, saudaraku. Mari ikut kami, akan kutunjukkan senjata-senjataku. Baik, saya akan ikut denganmu. Kemana engkau hendak keluar pada saat seperti ini? Aku akan menemui Muhammad ibnu Maslamah dan saudaraku Abu Nailah. Aku mendengar suara seperti darah menetes dari mereka. Dia hanyalah saudaraku, Muhammad ibnu Maslamah, dan saudara sepersusuanku, Abu Nailah. Sesungguhnya sebagai seorang yang terhormat, apabila dipanggil, maka ia akan menemuinya walaupun di malam hari. Di luar rumah, para muslim mengatur siasat sergap. Begini, aku akan meraih rambut kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku telah berhasil menggenggam kepalanya, maka tebaslah dia. Aku belum pernah mencium aroma yang lebih harum dari ini. Aku memiliki wanita-wanita Arab tercantik yang tahu bagaimana menggunakan parfum kelas atas. Apakah engkau mengizinkanku untuk mencium kepalamu? Silakan. Harum baunya. Bolehkan aku mencium kepalamu juga? Silakan. Tebas musuh Allah. Jeritan Ka'ab begitu keras sehingga membangunkan orang-orang yang sedang tidur di perumahan di sekitar tempat itu. Aku habisi kamu sampai mampus. Dia lalu membenamkan belatinya ke dada Ka'ab dan menekannya ke bawah, memotong dari bagian dada sampai ke daerah kemaluan. Siapa yang menjerit? Ada apa sih? Lari, cepat kabur. Menurut kitab Al-Tabakat oleh Ibnu Sa'ad, para muslim memotong kepala Ka'ab dan membawa kepala itu pergi bersama mereka. Orang-orang Yahudi menemukan tubuh Ka'ab. Oh Tuhan, lihat apa yang mereka telah lakukan terhadap Ibnu al-Ashraf. Setelah itu Muhammad ibnu Maslamah dan rekan-rekan muslimnya menemui Nabi Muhammad. Gimana Ibnu Maslamah? Apakah kau sudah melakukannya? Rasulullah, kami telah membunuh musuh Allah. Ini kepalanya. Alhamdulillah. Hebat kalian, wahai umatku. Kisah ini menunjukkan pada kita akan terjadinya pembunuhan berdarah dingin Islamiyah. Nabi Muhammad bertindak seperti preman yang sakit hati, dan dia dengan mudah membunuh orang, hanya karena orang itu berani menulis puisi mengkritik kejahatannya. Ini adalah pembunuhan yang brutal. Ka'ab yang non-muslim ditipu oleh teman-teman muslimnya agar keluar untuk membantu mereka. Setelah keluar, mereka membunuhnya. Seperti yang telah berulang kali terjadi, ketika Nabi Muhammad dihadapkan pada suatu tantangan, dia selalu saja menggunakan pembunuhan keji untuk mengatasi masalah. Ketika dia masih tinggal di Mekah, sebelum hijrah ke Madinah, dia dalam keadaan lemah dan tidak mampu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Tapi setelah dia berkuasa di Madinah, dia menggunakan kekerasan bagi keuntungannya sendiri, untuk mencapai keinginannya. Dengan bantuan tukang jagal di sekelilingnya, dia seenaknya saja main hakim sendiri. Sudah jelas preman kriminal ini bukanlah nabi sejati.